lanjutkan pertemuan diskusi kita pada malam hari ini sebagai tindak lanjut dari agenda kita diskusi pada academic writing. Ya, ini pertemuan yang ke minggu ini ya, ke-5-6 ya, hari ini dan besok pagi ya. Nah, baik, sebetulnya ini masih perbaikan background kayaknya, Prof. Teman-teman, Prof. Oh iya, Backgroundnya masih diperbaiki, Prof. oh begitu ya. Biar Ini enak dipandang gitu, Prof. ya baik, kita tunggu sebentar. Ini belum ada 50% ya. Ya sudah lebih sekarang ya. Oke. Itu backgroundnya Kak Rian, Prof. Ya, alhamdulillah, terima Kayak ada di kasih. dunia apa gitu, Prof. Apa lain dunia, apa dunia lain ini, Prof. Saya kurang paham ini Ini agak Mbak ini. Iko nih yang di dunia lain itu atau Mas Oke. Agus? Kalau kalau Kak Soleh itu backgroundnya mesti alif bata, Prof. Lalu alif bata, Prof. Bukan memang beliau, Prof. Soleh betul, Prof. Beda dengan saya, Prof. Sama itu kalau backgroundnya bisa diganti-ganti ya. Nah, itu. Assalamualaikum, Prof. Ya, saya Teman-teman. yang tidak ganti-ganti ini backgroundnya Oke, Al-Fatihah, Prof. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke. Kalau jenengan istiqomah, Prof. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Prof. Subhanallah. Ya kita semua ya, mudah-mudahan selalu. Badaluti, Badaluti. Ya, baik teman-teman mahasiswa, pada malam hari ini sambil menunggu teman tetap segera kita mulai ya, karena keterbatasan waktu kita di Zoom ini. Baik, untuk pertemuan ini pada 5 ini, kita lihat schedule kita pada LMS yang telah kami sampaikan pada teman-teman mahasiswa di sini tentang analisis hasil eksplorasi sumber relevan ya dari data primer dan data sekundernya ya. Kemudian menemukan minimal terpenting dari kajian itu nanti. Ini sampai pada minggu ke berapa ya? Sampai minggu ke-7 ya. Setelah itu nanti para mahasiswa membuat artikelnya dengan template yang terserah mau imret atau mau klasik gitu ya. Yang jelas dulu telah mengenal ya introduction, literature review. Nah, ini literature review kan sudah dari eksplorasi referensi ini terutama juga untuk kepentingan persiapan ujian kompre ya. Maka ini sekali dayung beberapa puluh terlampaui selain juga menghasilkan artikel yang relevan dengan disertasi ya, sekaligus juga mendayung untuk berbagai literatur sumber dasar konseptual yang berkaitan dengan fenomena yang akan dikaji pada disertasi yang diawali dengan penelitian untuk membuat artikel yang dipublikasikan ini nanti ya. Saya belum melihat sejauh mana teman-teman mahasiswa ini telah menghasilkan tulisan catatan-catatannya, eksplorasi referensi yang berkaitan dengan kajian. Yang jelas untuk title jurnal maupun disertasi sudah bagus ya, sudah fix ya. Atau masih ada perubahan sambil berkembang, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan adanya ya. Amin, amin, amin. Amin. Untuk malam ini kita usahakan kita tunjukkan sejauh mana sehingga proses yang dilakukan untuk persiapan nanti ujian kompre ya, sehingga para mahasiswa telah banyak eksplorasi sumber yang relevan dengan kajian, ya, dengan menemukan data-data primer dan data sekunder. Nah, ini yang terpenting karena yang namanya nulis disertasi ini menjadi bagian terpenting tugas akhir prodi doktor ya. Nah,
Adapun data primer, data sekunder yang tentu saja para teman mahasiswa sudah tahu data utamanya apa, data yang lainnya merupakan data sekundernya. Nah, itu bisa diambil dari referensi, dari sumber utamanya, kemudian sumber-sumber lainnya yang merupakan sumber sekunder sebagai sumber data pendukung ya. Nah, untuk ini agar efektif, boleh saya melihat dari 1, 2, atau 3 teman mahasiswa atau masing-masing kelompok menunjukkan satu sehingga bisa menjadi gambaran seperti apa dan yang perlu kita cermati bersama, lalu apa nanti yang harus segera dikembangkan, ya segera diselesaikan tahapan-tahapan berikutnya. Oke, Monggo sambil Kak Rita, sekarang. Ya Allah, kakak baru lagi. Silakan dilanjutkan Kak Assalamualaikum Rita. Bu Prof. boleh Bu Prof. sesampainya Mbak Rita, karena ini yang memang semuanya ngefans sama Mbak Rita ya. Bukan ngefans Bu Prof. Orang ini memang menjadikan saya tumbal selalu Bu Prof kalau kuliah. Yang paling tua dijadikan tumbal terus. Orang ini dijadikan sebagai toladan. Ini biasanya mereka sudah pada trust-nya kuat sekali kepada Mbak Rita. Beliau kan sok-sok tua, Prof. Beliau sok-sok tua itu, Prof. Bu Prof, izin dulu sebentar sebelum saya tunjukkan punya saya. Ya. Rita lagi. Ya. Jadi buat nggak nyesel nih. Mbak Daluti mesem-mesem itu. Loh, saya kan sudah. Masa saya tampilkan lagi? Oke. Ya boleh dari siapa saja. Ini sebagai apa ya, untuk bisa kita lihat kemudian kita diskusikan ya, kita Oke, evaluasi sampai di mana, kemudian perlunya apa. Dilihat dengan apa yang mungkin akan lebih jelas kajiannya apa, sehingga eksplorasi sumbernya baru sampai di mana. Ini diharapkan eksplorasi sumbernya ini maksimal ya, baik dari data primer maupun data sekundernya. Bu Prof, Ya. ya mohon maaf tadi mati lampu sebentar. Oh iya, makanya kok terus. Iya. Sempat. Bu Prof, izin dulu. Ini kan kawan-kawan belum semuanya judulnya di ACC sama Bu Prof. Itu gimana ya Bu Prof? Oke, kalau begitu apa ditampilkan dulu yang belum? Iya, baiknya begitu Bu Prof. Perasaan Nanti sudah semua ya? Ada yang belum ya? ada yang belum Bu Prof? Oh, siapa yang belum ya? Ayo banyak, siapa Prof. Ngaku dulu belum, yang Prof. Yang belum siapa? Yang selesai Saya itu belum, Kak Rita, Prof. Prof. Kak Saya Rita, juga kemudian belum, yang kedua Prof. Kak Rita, yang ketiga Kak Rita. Sepertinya tiga-tiganya Kak Rita, Prof, yang sudah selesai, Prof. Bentar. biar waktu. Saya pikir ini sudah sampai pada eksplorasi sumber relevan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang masih belum yakin, Yang belum, Prof. mungkin bisa raise hand ya, berapa orang yang belum ya. Saya Anies belum, Prof. tahu Silvi belum, Prof. menghitungnya. Karena sudah 2 pertemuan yang lalu ya. Iya Bu Prof. Ya. Bentar ya Bu Prof. Kakak kemarin ada catat nama-nama yang udah Bu Prof review. Ya. Nanti kalau ditanya nggak ada yang langsung mengaku nih. ditampilkan saja bagaimana biar semuanya bisa. Nggak ada yang mau ngaku. Bentar Bu Prof. Ya. Ini sudah yang kedua. Mungkin yang apa merasa belum fix judulnya bisa raise hand atau bisa segera tunjukkan di sini sebentar biar waktunya efektif ya. Segera Bu kita. Prof, ini Bu Prof, yang kemarin punya saya itu Bu Prof. Mas Takwa, sudah sudah saya kemarin sudah direvisi, cuman masih belum saya tunjukkan kembali Bu Prof. Hanya judulnya saja kemarin Bu Prof yang direvisi Bu Prof. Selebihnya melanjutkan Bu Prof. Oh ya, sekarang lanjutkan Bu ya. Sudah besok pengembangan bahan ajar. Ini sudah ada Bu Prof. Ini Ada bukan udang saya Bu Prof. Daluti dulu Bu Prof. Ini. Ya.
Hebat memang Bu Dalut ini, Prof. Ya, Prof, ini kan kemarin disuruh mengganti judul. Apakah judul ini sudah shocking atau belum? Mungkin Ya. sebentar saja punya saya, Prof. Kalau analisis SWOT ya, pengembangan dan setiap ini bisa lebih disokengkan sedikit lagi, Mas Takwa ya, yang namanya Ini kajian. bukan saya, Bu Prof. Ini punya Bu Daluti, Dalut. Prof. Daluti, Bu Prof. Lewat kiri, Bu Prof. Lewat jalur kiri. Ini Tanpa yang listing, Bu Prof. disertasinya berkaitan dengan apa ini? Variabel apa SWOT, pengembangan bahan ajar IPA atau bagaimana, Mas? Iya, Prof. Kalau saya mengembangkan bahan ajar, mengembangkan bahan ajar IPA, Prof, berbasis kearifan lokal dan pendidikan akhlak. Nah, untuk yang academic writing atau artikelnya yang ini, Prof. Baik, kalau apa ya, ini analisis SWOT ini, misalnya ini nanti kan dilakukan di sana ya. Apa ini inovasi pengembangan atau apa itu? Jadi ini kan karena waktunya singkat ya, Prof. Jadi saya hanya menganalisis apa sih kebutuhan bahan ajar di sana, apa kekuatan, kelemahan, kelebihan seperti itu, Prof. Ya, kalau sosial kan strengthen dan weaknesses-nya ya yang dilihat. Hanya karena waktunya hanya 1 bulan ini toh, Prof, untuk bisa sampai kompre seperti itu. Jadi saya tidak mungkin mengembangkan bahan ajarnya. Jadi saya melihat itu. Berarti ini analisis SWOT-nya ya. Pada analisis SWOT-nya. Tapi kalau SWOT-nya itu berarti ini lebih penekanannya pada analisis SWOT ya, Mbak? Nggih, Prof. Bukan pengembangannya, karena pengembangan atau inovasinya nanti kalau setelah. Kalau bukan analisis tetapi evaluasi bagaimana? Kan saya belum mengembangkan bahan ajarnya, jadi kalau mau dievaluasi ya bisa, Prof. Evaluasi itu ya di atasnya analisis, Mbak. Kalau kajian itu dikatakan setiap kajian itu ya analisis. Kalau evaluasi ini kan SWOT ini nanti kan juga yang dievaluasi strengthen dan weaknesses-nya kan. Tapi mungkin kalau untuk istilahnya lebih pada evaluasi. Jadi evaluasi pengembangan bahan ajar ngoten, Prof. Ya. Kalau evaluasi pengembangan bahan ajar atau berbasis SWOT gitu juga bisa, Mbak. Ya. Iya, Prof. Berbasis kearifan lokal ya. Nggih. Ya, ini kata-kata analisis ini loh, Mbak. Kalau untuk di coba dilihat ya pada judul-judul artikel jurnal itu ya. Ada banyak istilah yang lebih hot gitu ya daripada sekedar analisis gitu. Kalau setiap kajian itu kan mesti analisis ya. Pengembangan tanah ajar IPA. Nah, kalau memang begitu pengembangan bahan ajar IPA ini kan menjadikan variabel utamanya ya, Mbak ya. Misalnya itu karena itu nanti yang diinikan SWOT, misalnya berbasis SWOT itu bagaimana? Kalau itu nanti pada disertasinya memang bahan ajar IPA itu memang yang pada kajiannya di sana memang tentang kearifan lokal gitu ya, bisa atau bagaimana? Jadi nanti membuat bahan ajar yang berbasis kearifan lokal dan pendidikan akhlak, Prof. Kearifan lokal. Ini yang ditekankan SWOT-nya atau kalau yang ini untuk artikel ini, untuk tugas ini adalah analisisnya. Kita studi pendahuluan dulu.
apa sih kebutuhannya untuk menyusun bahan ajar ini itu apa saja, Mekaten? Oke. Kalau untuk artikel jurnal itu misalnya analisis SWOT analisis SWOT titik 2 pengembangan bahan ajar IPA berbasis kearifan lokal bagaimana itu? Ya, nah gitu aja. Ya toh, lebih pada Nggih. pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Nggih. Jadi ditinjau dari basisnya ini adalah analisis SWOT-nya. Gitu ya, Mbak? Nggih. Mungkin gantian yang lain, Prof. Ya, baik. Saya kira ini lebih jelas itu. Perhatian ditekankan pada analisis SWOT. Pada pengembangan IPA ya. Tuh. Oke, Ani silakan, Dek. Ani sini Masih udah nggak ada? sabar, Prof. Masih Nuwun, ada? Prof. Terima ya. kasih Kak, soalnya khawatir. Oh, Mas Ibad dulu ya? Nggak usah, Mas Ibad bisa belakangan dia. Udah ini Kak. Masih Ibad, judulnya sudah oke ya. Pengembangan Ini, Prof. basis ini oke. Kemudian pendahuluan. Kena sayur. Ini untuk judulnya, Prof. Baik, saya kasih tahu strategi. Strategi membuat pendahuluan ya. Itu judul ya. Judul itu ya, artinya pada paragraf pertama ya. Iya, Prof. Yang namanya pendahuluan itu yang diutamakan pada hal yang pertama itu kan judul itu bisa di copy paste dan dijadikan sebagai subjek kajian sebagai bagian dari topik sentence paragraf pertama. Ya, seperti itu. Itu paling akurat. Sehingga detail sentences dan conclusion-nya sangat erat kaitannya dengan title itu. Nah, itu loh. Nah, bisa didengar dengan jelas nggak suara saya ya? Oke, dengar, Prof. Oke, Prof. Ya, alhamdulillah. Mas, coba ini fontnya dibesarkan sedikit lagi, Mas Takwa. Nah, ini saya memberikan koreksi tulisan Mas Takwa sekaligus untuk teman-teman semua. Saya kasih tahu triknya ya. Ini ketika nulis the first sentence of the first paragraph in the introduction, ya, penulisan pertama, kalimat pertama pada introduction, itu erat kaitannya dengan title. Oleh karena itu, bisa title itu ditarik, kemudian disempurnakan menjadi topik sentence. Bisa didengar dengan jelas? Oke, Prof. Ya. Ini, Prof. Ya, sekarang gini, pengembangan environmental insight berbasis engineering untuk apa ini? Deteksi emosi, Prof. Untuk deteksi emosi siswa. Ya. Ini kok seperti sudah kalimat ya. Pengembangan behavior insight berbasis machine learning. Untuk deteksi emosi siswa. Nah, Mas Takwa, Oke, Prof. bila title ini diangkat menjadi subjek kalimat, maka diperlukan apa? Diperlukan predikatnya. Nah, predikatnya yang merupakan tujuan dari penelitian ini apa gitu ya? Itu menjadi predikat yang dapat disandingkan dengan agreement dengan subjeknya. Nah, pengembangan behavior insight berbasis machine learning untuk deteksi emosi siswa sekolah dasar, misalnya merupakan bla 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 bla. Nah, merupakan hal terpenting dalam apa misalnya begitu loh Mas, ya, atau di era bla 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 ini. Nah, gitu. Jadi ini dibutuhkan ini
sebagai subjeknya bisa disandingkan dengan predikat yang merupakan tujuan penelitian ini dilakukan. Nah, itu loh Mas. Coba tujuan utama dilakukan ini kan ada unsur hal yang urgent untuk dikaji berkaitan dengan apa ini? Behavioral insight berbasis machine learning untuk deteksi emosi siswa. Ya, pengembangan ini. Pengembangan behavioral insight berbasis machine learning untuk deteksi emosi siswa sekolah dasar. Merupakan apa misalnya? Dasar merupakan hal yang terpenting gitu, Bro. Hal yang sangat penting, misalnya hal yang sangat penting untuk dilakukan, untuk dikaji, hal yang sangat penting untuk dikaji. Ini di era ini apa ya? Di abad 21 ya, atau di era 4.0 atau apa, terserah ini. 6.0 Prof sekarang, Prof. Ya? 6.0, Prof. Apa sudah era 6.0? Sekarang, Prof. Sekarang ini masih 4.0 loh. Jangan buru-buru. 5.0 aja belum. Kita baru menghadapi. Oke, Prof. Siap, Prof. Kita baru menghadapi era 5.0. Jadi ini kita masih berada di era 4.0 ya. Nah ini kan artinya, ini urgensi kajian ini bisa diberikan detail sentences-nya pada kalimat di bawahnya dan diberikan rujukan ya, fakta literatur dari pendapat pakar ya, pendapat pakar tentang variabel utama yang dikaji ini. Ya, gitu. Kemudian pada kalimat berikutnya nanti pada misalnya ini kaitannya dengan apa? Behavioral insight, kemudian pada machine learning ya. Nah, kemudian apa tentang emosi siswa. Nah, taruhlah ini 3 mata ya. Nah, dari 3 mata ini bisa dijelaskan di sini urgensinya ini dikaji, Mas. Mas Takwa. Bisa mendengar dengan Pak. Nah, ini teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Berarti ada apa namanya? Penelitian terdahulu, Prof. Itu nanti hanya rujukannya itu jangan tulis panjang lebar, taruhlah hanya 1 klausa di mana pada itu tempatnya di mana? Tempatnya pada detail sentences-nya. Ini kan topik sentence. Topik sentence tidak boleh kutipan. Ini harus kalimat, karena kalimat inti ini harus dari tulisan penulis writer ya, seperti itu. Nah, karena ini ada 3 mata ya tentang behavioral insight ya. Tulisannya kecil sekali Mas, aku bisa dibesarkan sedikit ya. Sampai saya harus nempel ke ya. Saya itu di laptop sejak tadi pagi. Ya, baik. Oke, ada tiga keyword yang dapat dijelaskan di bawahnya, Mas. Sehingga kalimat ini nanti, paragraf pertama ini nanti berarti ada 5 kalimat. Ya. Topik, 3 detail sentence, kemudian 1 conclusion sentence. Concluding sentence, boleh conclusion sentence sama aja. Ya, seperti itu. Nah, di dalam detail sentence yang menerangkan 3 mata dari topik sentence ini nanti bisa dan akan lebih apa ya? Bisa didengarkan ya? Ya. Jadi nanti kutipan itu Mas Takwa dan teman-teman itu relevansinya dengan 3 mata yang dijelaskan ini. Satu. Jadi bukan 3 mata sekaligus dijelaskan dalam 1 detail sentence. Ya, seperti itu. Berdasarkan pendapat pakar ya yang berkaitan dengan isu
apa itu sub isu ini ya, atau sub isu ini. Gitu. Oke. Berarti gini Prof G. Ya. Jadi teori tentang ini itu siapakah yang menemukan, kemudian siapakah yang mengembangkan, dan sampai di mana pembicaraan para peneliti tersebut membicarakan atau penelitian ini sedang dibicarakan atau diperbincangkan dalam riset-riset terkini. Begitu mungkin Prof G. Ya. Terus kalau isi paragraf itu introduction itu pendahuluan itu kan ada 4 paragraf ya. Dulu sudah saya sampaikan ya. Oke, Prof. Nah, baik. Dari keempat paragraf itu kan masing-masing berbeda. Apa itu? Ya apa yang dijelaskannya. Itu toh. Ya toh. Kalau yang pertama, ya toh. Terputus-putus atau dengar jelas ya. Dari yang pertama ini kan fenomena. Ini kan fenomena kan ditulis pada topik santen Mas, ini dalam satu paragraf ini. Oke, Prof. Nah, isu apa atau pentingnya di mana? Kemudian data pendukungnya apa? Ya toh? Apa kata ahli? Ini pada paragraf pertama. Ya kan? Oke. Jadi isi paragraf pertama ini fenomena isu apa ini kan isunya sudah ditulis ini pada topiknya ini. Maka detailnya pada kalimat di bawahnya. Nah, itu pentingnya di mana? Data pendukungnya apa menurut pendapat pakar? Kata ahli atau kata pakar, ya. Nah, itu. Kemudian nanti paragraf kedua berbeda. Paragraf kedua, apa yang baru, apa yang sudah ditulis tentang fenomena itu oleh peneliti terdahulu. Lalu kekurangannya di mana? Lah inilah yang akan ditulis dalam penelitian ini. Ya. Artinya kajian ini baru dikaji sekarang ini. Peneliti terdahulu ya kita juga memberikan rujukan apa yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu tentang fenomena ini gitu Mas. Jadi kekurangannya, jadi plusnya apa yang sudah ditulis itu berarti kan plus, ya toh? Kemudian minusnya, kekurangannya apa? Lah kekurangannya yang ditulis oleh Mas Takwa ini. Begitu. Itu pada paragraf kedua isinya. Cukup 3 sampai 5 kalimat saja dalam setiap paragraf. Nah, kemudian paragraf ketiganya, bagaimana tulisan ini merespon kekurangan dari penelitian terdahulu yang belum ada itu. Dengan 3 tujuan khusus. Apa yang terjadi? Mengapa isu ini terjadi? Apa implikasi isu ini? Itu. Paham ya? Teman-teman bisa mendengarkan semuanya? Bisa Bu Prof. Bisa, Bu. Ya, baik. Nah, itu nanti paragraf ketiganya ya. Yang jelas ini nanti disempurnakan Mas. Paragraf sebagai fenomena ini ya toh. Karena paragraf yang pertama itu menjelaskan isu apa ini ya toh. Kemudian didukung oleh pentingnya apa isu ini dikaji ya. Kemudian didukung pendapat pakar 1 atau 2 silahkan ya, relevan dengan bagian dari isu ini. Kemudian yang paragraf kedua nanti, paragraf kedua, apa yang sudah diteliti tadi, paragraf kedua Mas Takwa, apa yang sudah diteliti oleh para peneliti terdahulu tentang isu ini. Jadi plusnya apa tentang yang kaitan dengan fenomena ini yang sudah diteliti oleh penelitian dahulu. Itu kan plus-plusnya. Nah, kekurangannya apa? Ini kan minusnya. Lah ini makanya kekurangannya ini penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan penelitian yang terdahulu. Bisa jadi melengkapi, bisa juga sebagai penolakan atas hasil penelitian terdahulu, terserah itu. Karena nanti sesuai dengan kajian data yang ada. Paham ya? Nah, yang ketiga, bagaimana tulisan ini kan mengisi
artinya kajian ini untuk mengisi penelitian yang belum ada, ya kan? Nah, yang ketiga, paragraf ketiga, itu kan merespon kekurangan penelitian yang belum ada, maka ini dikaji. Ya toh? Dengan tujuan khususnya, 3 tujuan khususnya, maka sub variabel yang ditanyakan, isu apa itu 3 hal, ya. Apa yang terjadi? Artinya isu ini loh, Mas. Ya. Oke. Terjadi isu ini. Nah, gitu ya. Ya, apa yang terjadi itu Kemudian, Prof. Isu apa yang terjadi pada kajian yang akan dikaji ini. Maka setiap kajian itu mesti fenomena itu telah terjadi, bukan baru akan terjadi, tidak. Maka ini dikaji. Ada peristiwa isu ini yang menarik, penting untuk dikaji ini, maka dikaji. Kenapa? Lalu mengapa isu ini penting untuk dikaji? Implikasinya apa dengan isu ini dikaji? Ya, seperti itu. Nah, kemudian paragraf keempatnya, ini karena saya lihat introduction, 4 paragraf ya. Paragraf yang keempat, ini karena kalau saya melihat judulnya ini, berarti ini kan menggunakan pendekatan kualitatif ya. Menggunakan kualitatif, kuantitatif, Prof. Ya. Jadi ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Nah, kuantitatifnya itu nanti penyebaran kuesioner, bagaimana behavioral insight ini betul-betul dapat mendeteksi dan melihat kecerdasan dan kognitif siswa atau emosional siswa. Nah, jadi dari situ nanti akan dilihat bahwa paragraf yang keempat itu nanti apa hipotesis atau apa argumen yang mau diuji untuk mencapai tujuan itu. Kalau menggunakan mixed method, kualitatif dan kuantitatif, berarti ada pengujian hipotesis dan pemberian argumen. Gitu ya. Tapi kalau kualitatif saja berarti hanya cukup apa argumen yang mau diuji untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau kuantitatif, maka apa hipotesis yang mau diuji untuk mencapai tujuan. Tapi kalau mixed method, jadi apa yang akan diuji dan apa argumen yang mau diuji untuk mencapai tujuan itu. Itu, Pak Takwa. Bisa kual dulu, bisa kuan dulu. Oke, Prof. Jadi dua-duanya dibutuhkan, Prof. Ya, selain baik. Tapi dari awal memang ini kan penelitian R&D, Prof. Jadi memang dari awal itu kita membuat sistemnya, ya, Prof, ya. Membuat sistemnya, kemudian diuji cobakan, lalu kita risetkan, gitu, Prof. Ya, baik. Berarti kalau juga menggunakan kuan itu berarti kan dilakukan secara deduktif dan induktif. Oke, Prof. Kali saja deduktif saja. Ya, gitu. Ya, Prof. Ya, baik. Ini paragraf keempat sudah, Prof. Paragraf keempat. Ya, Oke, paragraf keempat itu kan apa argumen yang mau diuji dan hipotesis yang mau diuji. Jadi kedua-duanya mungkin nanti akan kami deskripsikan juga, Prof. Ya, baik. Ya, untuk mencapai tujuan itu apa hipotesis yang mau diuji dan argumen apa yang akan diuji, ya. Hipotesis dan argumen yang akan diuji. Ya. Untuk paragraf kelima sudah ada, Prof. Nggak ada, itu nanti literature review. Literature review Oke, siap, Prof. Diambil dari 3 keyword tadi, ya 3 keyword itu nanti menjadi 3 konsep. Kemudian masing-masing konsep itu di bawahnya adalah paragraf yang menjelaskan aspek-aspek apa atau kategorisasinya. Ya, seperti itu. Terus metodenya, nah itu metodenya itu nanti 5 paragraf. Itu nanti katanya tadi masih ada yang judul belum fix ya. Kenapa, Prof? Nanti punya Mas Takwa sudah jauh, yang lainnya belum ketinggalan. Oke. Iya, Bu Prof. Ini Nanti sudah yang selesai, lain-lain, Prof. Bu Terima Prof. kasih banyak, Prof. Ya, Terima kasih banyak, Prof. Saya simpan, Prof. Jadi revisi Ya, cantik baik. dari Prof Naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi revisi cantik dari Prof. Naimah gitu, Prof. Ya, meskipun ini tadi baru kita singgung introduction-nya, ya toh, tapi Oke. teman-teman sudah punya gambaran. Oke, Meskipun siap, tadi Prof. aku punyanya Mas Takwa, tapi Saya teman-teman hentikan punya berbaginya, Prof. gambaran sebetulnya pada introduction itu apa yang akan kita sampaikan, ya seperti itu. Dan salah satu contoh yang tadi dicontohkan tadi, sekaligus dipraktekkan tadi, judul kita tarik sebagai bagian dari topik sentence, the first sentence of the first paragraph. Ya, di situ. Paham ya? Ini sudah shocking, Prof. Judul Prof. Jelas itu. Agar tidur saya itu tidak shock, Prof. Ketika sudah shocking ini, Prof. Biar nggak shock lagi saya, Prof. Jadi oke, Prof. Ya, baik. Teman-teman nanti juga menirunya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu, Mas Takwa dan teman-teman semuanya harus melanjutkan eksplorasi referensi itu bukan tidak sekedar hanya untuk menyelesaikan satu artikel jurnal. Karena ini nanti juga untuk persiapan ujian kompre yang ada relevansinya dengan disertasi ya. Paling tidak itu sudah punya banyak referensi yang relevan sebagai konsep dasar konseptualnya ya. Kemudian yang telah dianalisis, kemudian telah yang namanya temuan-temuan definisi konsep teori yang digunakan untuk nanti kajian-kajian tugas akhir ini telah ada selain menyelesaikan sebuah artikel. Ya. Izin Prof. Untuk kompre itu berarti nanti dasarnya itu adalah dilihat dari artikel yang sudah kita buat ini atau gimana kah, Prof? Nah, RPS itu kan sudah saya share ke grup ya. Sampun, Prof. Nah, itu tolong dibaca itu. Oh, nggih, siap, Prof. Saja poin-poin. Baca sama Pak Sofiuddin, Prof. Nggih. Ya. Nanti kalau tak sampaikan di sini lagi nanti takut habis waktunya. Nggih. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Baik. Tolong dibaca Karita yang panjang. Ya, baik. Teman yang belum fix title-nya itu kan kasihan. Siap, Prof. Kita sinten Mbak Rita yang masih belum. Ya, Anis, Dek, silakan. Silakan Mbak Anis. Terima kasih Kak dan Ibu Prof, izin share screen. Ini ketika kita diskusikan itu teman-teman juga dapat feedback-nya ya. Bagaimana nanti untuk selanjutnya menulis artikel itu. Optimalisasi pembelajaran olahraga di sekolah dasar dengan memadukan teknologi digital, sinkronus, asinkronus. Izin Prof, sebelumnya 2 pertemuan kemarin saya ada judul tapi sudah saya rubah. Cuma saya nggak tahu yang perubahan ketiga ini sudah sesuai atau belum. Mohon masukan dan sarannya, Prof. Bentar judulnya dulu, Mbak. Judulnya ya. Coba teman-teman lihat semuanya ya. Ya. Pembelajaran olahraga. Nah, sebaiknya tempat ya. Kalau untuk judul artikel jurnal itu tidak dieksplisitkan begitu. Misalnya boleh optimalisasi pembelajaran olahraga misalnya berbasis teknologi atau bagaimana gitu loh Mbak. Kalau sinkronus asinkronus itu kan model pembelajaran ya. Nah, itu misalnya optimalisasi pembelajaran olahraga ini berbasis teknologi digital. Itu seperti apa Mbak olahraganya? Jadi saya kemarin mengambil catatan seperti yang Prof sampaikan di awal. Jadi di Sekolah Indonesia Riyadh itu terdapat pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran offline di dalam satu kelas. Nah, yang sedang saya teliti adalah pembelajaran olahraga di kelas 1. Jadi sebagian siswa berada di kelas atau di lapangan dan sebagian siswa yang lain itu melaksanakan kelas jarak jauh gitu, Prof. Berarti hybrid ya? Iya, Prof. Hybrid ya, berarti bukan sinkronus asinkronus, jadi hybrid. Nah,
itu nanti tadi kan tadi penjelasan apa ya, penjelasan nanti kan di dalam, Mbak. Siap, Prof. Ya, terus termasuk di sekolah dasar mana nanti kan sebuah potret tadi optimalisasi pembelajaran itu boleh dikatakan optimalisasi pembelajaran atau boleh inovasi pembelajaran olahraga. Kalau dulu kan nggak ada ya, sebelum pandemi dulu ya pembelajaran olahraga ya semuanya offline kan. Betul, Prof. Nah, setelah pandemi ini memang setelah orang banyak belajar tentang teknologi dan apa ya bisa mendesain apa ya pembelajaran jarak jauh. Seperti kita kuliah pada saat ini dulu nggak, sebelum pandemi dulu kan nggak ada ya perkuliahan online ya. Ya kan. Nah, bahkan bisa seperti ada meeting-meeting yang hybrid gitu ya. Ada yang offline tapi ada yang online gitu kan. Nah, sekarang itu ini bisa optimalisasinya itu bisa diganti dengan kata yang lebih shocking lagi boleh. Tapi kalau pakai itu ya bisa. Nah, itu saya kira mungkin akan lebih ya kalau misalnya inovasi pembelajaran olahraga berbasis teknologi itu kan orang tuh melihat wow gitu ya. Seperti apa ya? Kan kita penasaran ya. Penasaran tuh orang gitu. Kan kalau cuman optimalisasi, cuman dioptimalkan aja. Semua orang itu tuntutannya teaching learning activity semuanya mesti dituntut untuk optimal ya. itu normatif lah gitu. Tapi kalau inovasi karena ini kan dulu kan biasanya nggak pernah sih olahraga hybrid begitu gitu ya. Nah sekarang itu sudah dilaksanakan hybrid ya. Teknisnya seperti apa itu nanti yang ada di sekolah sana itu menjadikan potret yang ya realitinya gitu ya. Seperti itu Mbak. Ya, tapi kalau shockingnya seperti ini tadi inovasi pembelajaran olahraga berbasis teknologi digital ya, teknologi digital ya Mbak ya. Ya, nggak usah pakai sinkronus asinkronus. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya baik, karena itu dilaksanakan hybrid ya, gitu. Nah, itu sudah shocking itu Mbak. Ya. Alhamdulillah. Iya, Prof, siap. Baik. Jadi nanti pembelajaran olahraga, kemudian ada kaitannya dengan teknologi digital. Jadi TPACK-nya bagus. Dan ini inovasi ini kata-kata yang cukup apa ya, cukup memukul orang ya. Nah, berarti kan ada kebaruan ini. Nah, ya. Iya, Prof. Ya, baik. Baik. Nah, terus nanti kalau untuk disertasinya itu ada kajiannya apa, Mbak? Yang kajiannya tentang tripusat pendidikan dan teknologi gitu, Prof. Jadi kemarin sudah sempat bimbingan di UIN Jogja dan dapat masukan selain tripusat pendidikan juga diminta untuk memadukan teknologi digital yang digunakan di sekolah tersebut gitu, Prof. Ya, silakan. Ya Mbak, itu sudah shocking sekarang. Kalau tadi masih terlalu landai dan nggak menarik. Mesti substansinya sama, tetapi kita menyampaikannya dalam bentuk tulisan itu yang harus shocking gitu ya. Karena namanya tulisan itu lepas dari konteks ya, sehingga seperti kalau kita akan membaca tulisan, pasti kita lihat judulnya dulu. Shocking nggak? Kalau nggak pasti nggak dibaca, pasti nggak dilirik ya. Betul, Prof. Baik. Ya. Siap. Melanjutkan, Prof. Nanti minta bimbingan lagi ke ya, baik. Nanti nulisnya itu ya, Mbak. Kemudian karena tadi kaitannya dengan teknologi digital, yaitu nanti referensinya banyak eksplorasi tentang pelaksanaan pembelajaran dengan teknologi digital tadi. Dan itu nanti kalau sudah selesai di disertasinya, itu nanti juga bisa dikembangkan menjadi beberapa artikel jurnal lagi, gitu ya, atau bahkan buku juga, ya, seperti itu.
Baik, Prof. Yang kemarin Prof sampaikan, saya baru mendapatkan beberapa referensi yang saya ambil dari tahun 2021 sampai 2024. Ah, Namun, kalau untuk jurnal yang ingin dituju itu kemarin saya dapat ini, Prof, Journal of Teaching in Physical Education. Di situ rata-rata saya lihat referensinya itu sekitar 57, tapi saya baru dapat 14, Prof. ya, nggak apa-apa. Triknya nanti caranya mencari referensi itu langsung apa? Setelah kita kita pancing dengan keyword, langsung to the point pada abstraknya paragraf pertengahan paragraf ke bawah, ya seperti itu. Oh, itu kan findingnya. Nah, findingnya kan berarti ditulisnya antara pertengahan paragraf ke bawah itu. Nah, pada findingnya itu langsung dilihat intinya apa, itu yang diambil. Seperti itu. Kalau seperti itu triknya dapat dilakukan, ya kalau cuma 100 referensi aja bisa 1 jam nggak nyampe selesai. Ya. Oke, Prof. Oke. Oke, terima Ya, kasih banyak, Prof. ya. Selanjutnya masih ada lagi yang Terima belum. kasih, Anis. Berikutnya Wila, Sama-sama Bu Kak Prof. Anis. Terima kasih, masih baik. Wila Putri, Bu Kembali Prof. kasih Kak Anis. Dengan kita diskusikan ini, teman-teman juga dapat feedback secara keseluruhan ya. Oh ya, jadi kalau karena penting sekali Moleskine itu mulai dari title-nya, kemudian abstraknya, itu lihat finding-nya itu yang akan dirujuk banyak orang ya, seperti itu. Sudah semua apa toh Mbak Rita yang Belum, Bu Prof. Ada Belum. Wila Putri, Bu Prof. Izin share ya, Prof. ya Mbak Wina, silakan. Sebentar. Bentar, Bu. Sebetulnya kalau dikirim ke link ya, Udah kemudian dikirim ada sih. Mbak Dalu boleh minta tolong di Google Drive. Ini kok oh, saya ya. yang ditampilkan ya. Kalau tidak ada konfirmasi ya terus tertutup toh itu, jadi nggak tahu. Sudah kita kirim di Google Drive. Selain Mbak Wila Putri masih ada lagi Ya, yang lain? silakan yang lain dulu. Mustafa Ini Ali kelihatannya sudah. Mbak Wila Putri. Pak Mustafa Saya Ali. belum. Silakan, Monggo silakan. Pak Mustafa Bu. Ali. Oh, ini sudah, Bu Prof. Oh, Mbak Wila dulu Pak Ya. Mustafa Ali. Ya sudah. Ini yang keluar punya siapa ini? Punya saya, Bu Prof. Ya, sudah. Strategi intervensi. Orang prokrastinasi akademik pada mahasiswa PGMI. Sebentar Mbak, judulnya ya. Ya, Bu Prof. Untuk mengurangi, ini apa ya kata-kata untuk mengurangi ini ya? Sebetulnya kan sudah bagus ini strategi intervensi. Untuk meminimalisir ya, Bu Prof. Atau Kan untuk ini kan mengatasi, Bu seperti Prof. kerang. Misalnya strategi intervensi. Efektif bukan itu ya nih. Prokrastinasi akademik pada. Nah ini Mbak, yang pada mahasiswa ini cuman kata untuk mengurangi dan kata-kata pada mahasiswa PGMI ini tidak harus dieksplisitkan kalau untuk jurnal. Tapi kalau untuk nanti tugas akhir silakan, karena kan kalau tugas akhir itu lebih komprehensif dan lebih kompleks variabelnya ya. Iya, betul. Ya. Berarti pada mahasiswa Maksudnya ini mau mengungkap apa, Mbak? Mau melakukan beberapa strategi intervensi untuk mahasiswa yang menunda-nunda pekerjaan sehingga berakhir kepada psikososial yaitu stres akademik gitu judulnya sih Bu Prof untuk
disertasinya. Mahasiswa yang tidak segera menyelesaikan tugasnya karena menunda-nunda tugas itu ya. Iya, prokrastinasi itu kan menunda-nunda pekerjaan. Itu tadinya kan tantangan akademik dan tantangan psikososial judul disertasinya. Tetapi harus dispesifikkan sehingga tantangan akademiknya adalah prokrastinasi ini dan psikososialnya nanti di disertasi itu jadinya stres akademik. Makanya saya mengambil jurnalnya ini, Bu Prof. Halo, ini jaringan saya yang hilang apa gimana ya? Ada suaranya, Dek. Ada Ada. Bu Prof kayaknya punya yang itu, punya Prof yang itu, Oh, yang iya. tendang deh kayaknya. Cak Ibad itu yang ini, yang nendang itu. Saya lihat tadi Cak Ibad yang langsung kick. Cak Ibad, tanya lagi Cak Ibad. Lumayan nih, 40 menit deh. Tanya lagi nanti. Iya. Habiskan sama Cak Ibad aja Cak HP. Nanti kalau dikoreksi oke kan aja terus ya. Dan banyak kali didiskusikan. Kita Kayaknya dia lagi Kayaknya kita aja dia Cak ada Ibad loh. itu suruh kuliah sendiri tuh. Masya Allah. Lawanmu ini, Cak. Lawanmu Aku kan jelek, nggak Cak. lama, Bos. Sebentar. Gak kayak Kak Rita. Kak Rita kan selalu ini. Saya cukup poinnya apa yang disampaikan beliau, saya catat selesai. Kak Rita kan Kasihan, tidak. Masih mencari kasihan, referensinya. kasihan Siapa kita peneliti itu yang ini. menyampaikan itu? Rizdan, Kasihan Pak kita nih Rizdan. Pak Ini pokoknya Ibad. kita 10 minggu sama beliau Jalan. begini. Betul. Saya bersama Kak Rizdan. Santai, Cak. Tak dukung, Cak. Rizdan. Baterai beliau habis tuh. Baterai beliau habis. Ada Ma- berapa? Gitarnya Prof untuk teman-teman Prof. Ya, Mbak In, tapi tulisannya terlalu kecil ini, bisa dibesarkan nggak terbaca tuh. Iya, baik Bu Prof. Hmm. Tolong Mbak Dalu. Untuk mengurangi ini, tolong Mbak diefektifkan ya. Kemudian pada siswa PGMI ini, kalau untuk jurnal jangan dieksplisitkan. Itu kan tempat penelitiannya. Nah, itu Iya. nanti di dalam sana saja pada penyampaian Baik. data, ya seperti itu. Baik Bu Prof. Nah, itu nanti data mahasiswa PGMI itu sebagai data primernya, ya. Sedangkan data pendukung lainnya itu merupakan data sekundernya, gitu. Baik Bu Prof. Untuk Berarti kata-kata untuk mengurangi ini nggak sedap di judul ini ya. iya. Kesannya ini seperti kalimat untuk mengurangi, menambah, kan nggak, ini sudah digunakan kata-kata strategi intervensi, misalnya dalam menghadapi prokrastinasi nah akademik. itu bisa jadi untuk mengurangi ini dihapus dalam Dalam menghadapi dalam menghadapi sama atau menghadapi untuk menghadapi. tidak usah pakai untuk menghadapi. Strategi intervensi terhadap langsung saja Mbak bisa. Misalnya terhadap intervensi terhadap prokrastinasi akademik. Berarti pada mahasiswa PGMI-nya dihapus juga ya Bu Prof? Misal terhadap ya. Strategi intervensi terhadap prokrastinasi. Kalau apa melalui ya Bu Prof? Strategi intervensi melalui prokrastinasi bukan ya, bukan terhadap ya. Kalau melalui kan harusnya strategi intervensi ya. Terhadap prokrastinasi akademik. Itu PGMI-nya aja yang dihapus bagus, Prof. Mahasiswa pada mahasiswa aja itu bagus. Akademik, bukan akademik. Intervensi. Misalnya strategi intervensi
apa ini ya, mahasiswa terhadap preferensi akademik ya. Intervensi apa gitu loh, misalnya intervensi Berbasis mindfulness misalnya ya Bu Prof. Atau berbasis regulasi diri, kan ada 6 sebenarnya sih strategi maksud utamanya Mbak, ini sebetulnya apa sih yang akan apa ya, data yang fenomena yang telah dilihat kemudian yang akan dikaji mendalam itu tentang intervensi mahasiswa atau intervensi akademik atau apa ya yang sebetulnya yang jadi terjadi itu apa? mencarikan solusi terhadap apa tantangan akademik dan psikososial mahasiswa. Nah, tantangan akademiknya itu adalah mahasiswa yang secara literasi minim, kemudian untuk mengerjakan tugas akhir. Ya, kalau permasalahan intinya adalah mahasiswa yang gimana ya Bu Prof, yang gampang sekali untuk ya lebih kepada generasi strawberry gitu, gampang sekali untuk menyerah, kemudian tidak mengerjakan tugas, tugas akhir juga ada perjokian. Nah, ini nih yang mau di ini, sehingga ada strategi intervensi yang dalam psikososial itu ada 6 sebenarnya. Bagaimana mereka meregulasi diri, manajemen waktu, kemudian ada apa ya, berbasis apa ya, kesehatan, ya intinya psikologi gitu Bu Prof. Makanya mau fokusnya di jurnal ini untuk satu tantangan akademik dulu, yaitu untuk menunda-nunda pekerjaan gitu. Kan itu yang menyebabkan mereka menjadi stres secara akademik gitu. Ya. Kalau prokrastinasi akademik Istilah gitu. prokrastinasi itu sendiri ya, istilah prokrastinasi itu sendiri itu merupakan perilaku seseorang ya yang mengerjakan suatu pekerjaan penting tidak pada waktunya atau tidak apa ya istilahnya ditunda-tunda, itu tadi salah satunya ya pengabaian terhadap tugas. Ya. Salah satunya kita ini, Prof. Nah, tapi kata-kata intervensinya ini apa Mbak sebetulnya? Kalau prokrastinasinya itu kan jelas ya, itu karena perilaku seseorang ini yang dalam perguruan tinggi ini adalah jelas mahasiswa. Artinya perilaku mahasiswa, perilaku para mahasiswa yang mengerjakan tugasnya terabaikan atau diabaikan atau itu ya intinya ya. Ya. Nah, tapi intervensinya ini loh apa itu maksudnya? Kalau intervensi ini strategi khusus untuk menghadapi ini gitu Bu Prof. Jadi strategi intervensi ini tadinya kan strategi pendampingan akademik. Nah, dispesifikkan lebih jelas strateginya. Kalau ada intervensi khusus, misalnya berbasis intervensi apa? Nah itu rencana berbasis mindfulness itu. Ya, karena itu kan apa strategi yang digunakan ya itu ya. Taruhlah intervensi apa yang tepat untuk antisipasi itu ya. Ya, misalnya strategi intervensi berbasis regulasi diri, misalnya gitu ya Bu Prof ya. Iya. Nah, itu seperti itu malah harusnya. Iya, coba regulasi diri aja Mbak Dalu terhadap prokrastinasi akademik. Nah, kalau itu berarti kan diantisipasi ya harusnya. Iya. Diantisipasi toh, antisipasi mahasiswa bersikap prokrastinasi harus mestinya ya toh. Iya. Antisipasi. Nah, kalau strateginya itu kan memang strategi intervensi berbasis religius diri. Ini malah agak rancu, Mbak. Iya. Ini kan menjadi fakta-fakta intervensi berbasis regulasi diri ini kan fakta literatur ya. Nah, kemudian fakta sosialnya itu adalah prokrastinasi itu ya akademik para mahasiswa PGMI tadi ya kan? Iya. Nah, kalau ini strategi apa ya?
Karena basisnya itu berbasis intervensi regulasi diri, misalnya bagaimana. Nah, kalau strategi ini kan yang digunakan atau strategi intervensi regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Kalau untuk mengatasi Prokrastinasi nggak usah pakai pada. Prokrastinasi akademik mahasiswa. Ya. Nah, itu. Ini bisa. Kalau strategi intervensi berbasis diri terhadapnya. Ini sebetulnya kan yang depan ini adalah penanganan ya, Iya, ya. betul, betul. Penanganan. Kemudian yang sosial problemnya adalah prokrastinasi mahasiswa itu. Ya. Itu juga sudah bisa. Nanti kalau diotak-atik lagi, kalau yang justru yang strateginya itu merupakan basis basis regulasi diri di belakang juga bisa. Kalau prokrastinasi akademik mahasiswa itu nanti kalau di depan berarti yang di depan antisipasi atau apa ya? Kalau antisipasi penanggulangan penanggulangan prokrastinasi akademik. Kalau resistensi penolakan ya. Kalau coba ada teman-teman yang punya argumen untuk ini, misalnya tetap ini substansinya tetap, tetapi kata-kata ini bisa frasa ini kan frasa nomina ya, bisa yang frasa belakang ini didepankan, yang intinya adalah penekanan prokrastinasi akademik mahasiswa. Bu Prof, kalau ini Bu Prof, prokrastinasi akademik titik 2 begitu. Titik 2, lalu strategi intervensi berbasis regulasi diri. Strategi intervensi, ya, regulasi diri mahasiswa gitu aja Bu Prof, nggak usah pakai berbasis. Strategi intervensi akademik mahasiswa itu bisa. Jadi strategi intervensi. Ya. Gitu. Coba. Strategi intervensinya diambil deh. Berbasisnya enggak. Jadi strategi intervensi berbasis regulasi diri mahasiswa. Udah gitu aja deh, udah. Mahasiswa, ya. Regulasi diri. Nah, karena ini self-regulated deh ya, Dek, yang mau difokuskan ya, Dek. Wila. Gimana, Karita? Berarti self-regulated learning-nya kan, yang mau difokuskan itu kan? Iya. Psikologi kali ya, Dek? Nah, ini sudah karena seperti promotor dan kopromotornya orang psikolog dua-duanya. Ya, betul. Nah, ini sudah sangat shocking ini, Mbak. Ya. Siap, terima kasih. Emang kalau udah kena sentuhan Bu Prof, aman dunia ini. Iya. Memang ini luar biasa kacamata lebih banyak itu, lebih cermat. Mengisi kekosongan itu bisa saja Kak Rita. Ya. Mengisi kekosongan celah-celahnya itu. Kalau ditulis dengan 2 mata, dengan ini dicermati sekian banyak mata kan lebih cermat ya. Ya, baik. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah sudah ya Mbak, bisa jelas ya. Terima kasih ya Bu Prof. Baik. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Sudah semuanya ya, sudah semuanya ya berarti ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mustafa Ali sama Ika. Oh, Mustafa Ali. Kayaknya Pak Mustafa. Saya belum. Mustafa Ali. Oh ya, Raise hand deh, raise hand biar Bu Prof nampak. Ya. Kan nggak Saya capek, dulu atau Pak Mustafa Ali? Ya, Pak Mustafa Ali dulu yang udah raise hand. Oh iya ya. Saya udah belum ya, Kak? Loh, itu kok ada link, Pak? Link apa itu Pak Mustafa Ali? Belum tampak. Wah, Ibat ini kepo banget. Link apa itu Pak Mustafa? Ayo, jangan-jangan Pak Mustafa. Pak Mustafa udah dewasa. No respon Pak Mustafa. Ya, kapan Pak Mustafa Ali itu ke Jogja ya?
Ini kebetulan kalau nggak salah bimbingan saya loh. Nggih. Tapi belum pernah ke Jogja itu. Sudah sekali Prof ke Jogja. Tapi nggak ketemu, nggak bilang. Ya, Astagfirullahaladzim. nanti kalau sudah seperti Mas Sofyudin itu, kapan menyempatkan diri ke kampus itu Betul, bisa. Prof. Pasti Udah 2 kali dipanggil. ya, Bu Prof? Pasti Ya, dipanggil akhirnya. sama jenengan Prof G. Yang penting bisa sekali ke Segera. Jogja, pasti dipanggil oleh Prof Naimah. Betul itu. Iya. Bahagia kali dia, Bu Prof. Kemarin pamer dia, Bu Prof. Pamer Bu Prof. Pamer Kalau sama di sini kami, dia Bu diam Prof. Bu Prof. Foto bimbingan sama Bu Prof. Kalau Iya. di Zoom beliaunya itu diam Bu Prof. Kalau di Zoom Bu Prof. Tapi di grup dia itu rame Bu Prof. Penciri ya. Oke. Bukan di stocking Sudah lagi bisa tapi tampak sok-sokan nih? Bu Prof. Ya, kurang besar, terlalu kecil tuh, nggak terbaca. Dibesarkan Mas. Ya, fontnya itu digeser ke kanan. Ya, kebesaran sehingga terpotong. Kecilkan sih lagi, Dek. Kirikan sedikit, kirikan. Ya, cukup. Kekecilan. Ke kanan kan sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Prof dan kawan-kawan semua. Saya agak terlambat ini masuk Ya. mempresentasikan judul yang ingin saya angkat pada artikel ini dengan judul Kesusastraan Berbasis Kearifan Lokal Sasak Lombok Sesenggak untuk meningkatkan karakter religius. Ya. Ini sesenggak itu apa itu? Sesenggak. Sasak Lombok. Sesenggak itu apa artinya? Sesenggak itu istilah peribahasa di dalam bahasa Indonesia, Bu Prof. Istilahnya bahasa Lombok ya. Itu meaningnya apa itu sesenggak itu? Sesenggak itu sama dengan peribahasa. Sama dengan peribahasa. Oh. Nah, ini penting, saya rasa penting untuk diangkat untuk mengingat kembali budaya kearifan lokal Sasak Lombok yang juga memiliki nilai kesusastraan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam memberi nasihat atau menyelesaikan beberapa permasalahan sosial di lingkungan sosial itu sendiri. Yang kedua, saya tertarik karena masyarakat Lombok sudah tidak mengenal lagi istilah sesenggak ini, Bu Prof. Sering saya tanya-tanya ke beberapa orang tua dan anak-anak remaja bahkan yang sudah kuliah pun tidak tahu istilah sesenggak. Setelah saya jelaskan mereka, oh menarik sekali, merasa tertarik untuk mengetahui sesenggak itu. Contohnya apa? Contohnya? Contoh sederhananya. Karena ini untuk meningkatkan karakter religius. Maka di depan sana kan kesusastraan ya. Kemudian berbasis kearifan lokal. Sesek Lombok sesenggak. Sasak Lombok. Jadi kearifan Sasak Lombok khususnya yaitu sesenggak itu. Bacanya sesek. Sasak Lombok sesenggak ya. Untuk meningkatkan karakter religius. Nah, contohnya Bu Prof, ada bahasa Sasaknya ini, halus-halus tain jaran atau halus-halus kotoran kuda. Ini untuk menggambarkan sifat seseorang yang munafik, yang halus di depan tapi di dalamnya kasar. Nah, ini yang bahasa yang dipakai oleh orang tua untuk memberikan nasihat secara tidak langsung kepada anak-anaknya atau masyarakat yang lain, tanpa menjadikan orang itu tersinggung dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau saya angkat nanti di disertasi juga yang dalam konsepnya pengembangan materi ajar yang berbasis kearifan Sasak Lombok ini. Kalau kesusastraan
ini masih agak bingung saya Gimana? karena Yang mana ini harus di blok? ada beberapa variabel. Yang ini kan kesusastraan, ya kesusastraan berbasis kearifan lokal. Ini saya sudah paham. Tapi untuk meningkatkan karakter religius gitu. Nah, apa isinya sastra itu? Istilah-istilah religius yang digunakan atau apa maksudnya itu ya? Jadi ada Apa hubungannya beberapa apa kalau tadi kan sastranya yang kemudian kearifan lokal, istilah-istilah yang digunakan tadi ya, istilahnya kalau itu bahasa kiasan mungkin apa ya? Seperti ya bahasa bahasa kiasan. kiasan yang digunakan di Lombok itu anak-anak sudah mungkin di banyak daerah juga begitu. Bahasa-bahasa daerah sudah banyak dilupakan oleh anak-anak sekarang ya. Karena sudah lebih mudah pakai bahasa Indonesia, kemudian Ya. belajar bahasa Inggris, bahasa Arab ya gitu. Nah, terus ini apa kaitannya dengan ini loh karakter religiusnya ini? Jadi di dalam sesenggak itu banyak istilah-istilah yang mengarahkan kepada peningkatan religius anak-anak atau masyarakat. Padahal sastra ya. Iya, menggunakan sastra, tapi banyak yang mengarah kepada bagaimana berlaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Kalau variabel utamanya yang digunakan disertasi apa, Mas? Variabel utamanya nanti di dalam disertasi itu saya ingin membuat satu buku atau apa pengembangan bahan ajar yang berbasis kearifan lokal, kesusastraan sesenggak ini. Oh gitu ya. Ya, Kalau apakah harus dibuang dulu untuk meningkatkan karakter religius atau gimana? sebentar coba ini kok tertutup. Ini ada apa ya? Ya. Coba ya teman-teman dilihat sambil disorot ini. Kesusastraan berbasis kearifan lokal. Ini yang dikaji oleh Mas Mustafa Ali itu nanti berkaitan dengan Kesusastraan berbasis kearifan lokal sesak Lombok sesaat untuk meningkatkan karakter religius. Sosial linguistik ya, masuknya. ya sosiolinguistik. Ya, betul ya. Ya, lebih Kajiannya kajiannya lebih kepada sosiolinguistik. ya, Kajiannya itu. sosiolinguistik ×2. Kemudian judulnya ya ini misalnya kalau ini pengembangan kompetensi. Nah, kemudian kalau di awalnya itu nggak usah pakai nggak kesusastraan ya. Nah, karena sudah ada sosiolinguistik itu. Nah sekarang pengembangan kearifan lokal dalam perspektif karakter religius apa dalam perspektif Islam ya? Boleh? Nah, dalam perspektif Islam. Nah, misalnya gitu gimana kan nilai-nilai religius tadi ada di dalam Islam ya. Ya, Nah, rencananya juga Bu Prof mau kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran ya. yang senada dengan istilah sesenggak itu. Ya, betul. Ya, ini dalam perspektif Islam. Pengembangan kearifan lokal dalam perspektif Islam itu ini betul. Jadi sosiolinguistik tadi ada kaitan dengan sastra tadi sudah masuk di dalam linguistik itu kan ilmu bahasa ya toh. Nah, dan ilmu bahasa yang diterapkan oleh masyarakat Lombok ya toh. Nah, ini dalam pengembangan kan ada kaitannya. Ini sudah shocking bagus tuh. Siap.
Ya, Siap, Bu Prof. pengembangan kearifan lokal, sosial kelompok tetangga dalam perspektif Islam bagus. Coba yang lain Iya. ada yang usul atau sudah bagus itu? Sudah bagus itu, Ibu Ya, Prof. tuh ya. Ya, udah shocking banget Mas itu. Terima Berarti, kasih, berarti Bun. kearifan lokal itu yang itu ya sesaat sesenggak Ya, gitu. sesenggak ini kearifan lokalnya. Ya, itu istilah yang spesifik di Lombok itu. Ya. Ya. Dan sudah banyak yang melupakannya. Makanya Ya. saya mau angkat lagi. Nanti data sumber data primernya ada di Lombok itu ya. Kemudian nanti didukung secondary datanya dari beberapa penelitian para pakar yang relevan. Siap. Ya. Sudah Siap. ganteng Iya, Prof. dan shocking sesuai dengan orangnya sudah Prof ini Prof. Judul ini Prof. Ya, sudah shocking toh ya. Shocking banget Terima sudah Prof. kasih, Kok Bun. yang baca ini Prof. Assalamualaikum Yang betul-betul warahmatullahi susah, Prof. wabarakatuh. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari wabarakatuh. sudah selesai atau masih ada? Ada Bu Prof, saya itu Enggak ada belum. sudah. Rizamudin bukan kelas ini Prof. Oh, yang Rizamudin terakhir ya. kelas sebelah. Rizdan Rizamudin sama Ike, Bu Prof. Rizamudin mau kemana Turunkan Rizamudin? tangannya, Dek. Capek tuh nanti. Belum dewasa kamu Rizam. 1, 2, Aduh. 3. Oh iya iya. 4 masih 4. Ya Allah. Ya oke. Ini siapa ya? Pengaruh Iya, Bu Prof. NVF itu apa, Mbak? Oh, Non-fungible token. Jadi token digital gitu, Prof. Kalau untuk disertasi saya kemarin sudah sempat saya diskusikan dengan promotor itu ini Prof, maaf. Implementasi NFT-nya pada hasil karya seni lukis siswa sekolah dasar untuk investasi dana pendidikan jangka panjang. Jadi nanti R&D membuat NFT collection. Nah, di sini untuk jurnalnya saya agak dibesarkan sedikit, Mbak. Terlalu kecil ya. Misalnya. Agak digeser ke kanan sedikit biar terbaca ya. Baik, Prof. Sudah, Prof? Ya. Oh ya, ya, baik. Jadi saya mengambil pengaruh NFT terhadap pengembangan keterampilan digital di kalangan siswa sekolah dasar. Gitu. Karena untuk disertasinya saya R&D membuat NFT collection di Prof. Jadi seperti kita ya. Pengaruh ini ya bagus. Non-fungible token terhadap pengembangan keterampilan digital di kalangan siswa sekolah dasar. Ya, sudah bagus itu. Ya. Iya, Prof. Ya, itu. Untuk judulnya ada yang perlu direvisi, Prof? Ini berarti menggunakan pendekatan kuantitatif ya, Mbak? Iya, Prof. Ya, betul. Ya sudah nggak apa-apa itu bisa. Gitu. Pengaruh ya NFT. Misalnya Mbak, ini NVT-nya ini justru karena ini apa ya kepanjangan dari non-fungible token ini yang di dalam kurung. Jadi yang ditulis yang ini pengaruh non-fungible token itu ya. Ya, bahkan nggak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Kepanjangannya saya. Tapi kan kalau istilah NFT-nya terkenal ya ditulis lain. Iya. Ini Misalnya, saya boleh juga di belakangnya itu baru singkatan atau kependekannya itu tadi. Dan nanti pada kajian-kajian di sana itu digunakan yang ya NVT-nya tadi gitu. Tapi sudah ditulis bahwa NVT itu singkatan dari non fungible token ya gitu. Ini sudah bagus nih. Dek, pengembangannya dibuang aja itu, Dek. Jadi pengaruhnya langsung kepada keterampilan digital. Yang ini ya, Kak.
Iya, jangan ada dua. Jadi karena kan kuantitatif tuh. Jadi pengaruh buat langsung dia kuantitatif pengembangan daerah ini lagi nanti. Terhadap, ya itu terhadap, ya ini ada kata-kata yang kurang ya. Begini ya, Prof. Ya, bagus. Ini pengaruh itu terhadap itu ya sudah cukup lebih efektif ya, karena sudah ada kaitannya dengan keterampilan. Ya, Gitu. ya. Oke, sip. Secara implisit sudah ada di dalamnya. Ya, Gitu. sudah Terima dicermat kasih. ya. Ya. Terima kasih Kak Rita. Ya, sama-sama Dek. Stop share Dek, biar kebagian. Wisdom atau Mas Anggi dulu nih? Atau Mas Sopi? Dulu Ya. kan sebentar nih. Yang tua Mas dulu, Rizam sudah, Mas Rizam. Mas Rizam Ya, mau ngapain? yang muda. yang muda dulu lah. Yang Agak tua kan dibesarkan belakangan. dikit ya. Ya. Nggak terbaca oleh saya, kurang Besarkan Dek, besarkan. ya. Model gerakan Wakanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu Prof. Ini judul artikel yang saya ingin tulis karena judul ini berkaitan dengan penelitian disertasi saya. Kenapa saya mengangkat gerakan literasi Makada? Karena sama halnya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Mustafa Ali tadi, karena Makada ini adalah kearifan lokal Bima yang dimana pada hari ini ya sudah minim lah penerapannya karena dipengaruhi oleh budaya-budaya yang baru gitu, budaya-budaya luar gitu. Sehingga kearifan lokal Bima atau cara pengajaran Al-Quran ini di Bima ini semakin ya tidak relevan lagi ya istilahnya. Tapi kalau kita melakukan penelitian secara mendalam, ini menarik ya Ibu Prof, karena penerapannya ini saya sudah menjelaskan dalam beberapa latar belakang. Ini menarik sekali karena ini di kelas, khususnya di kelas 1 dan kelas 2 di SD. Karena kelas 1 dan kelas 2 SD itu kan ya rata-rata di daerah saya ya belum terlalu bisa mahir bahasa Indonesia. Ya, apalagi belajar Al-Quran huruf hijaiyah aja, ya mereka ya sekedar mendengarkan saja. Dengan bantuan bahasa dan bahasa Bima atau kearifan lokal cara pengajarannya ini ya bisa terbantu bagi anak-anak kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Dari sisi lain juga ini Ibu Prof, ini pada zaman dulu model pembelajaran Makada ini adalah level pertama sebelum masuk Iqra dan Al-Quran. Guru-guru orang tua mendatangi dulu itu namanya apa namanya dalam bahasa Bima itu majalah bodahu istilahnya. Majalah bodahu itu ada butiran-butirannya termasuk Makada dan sebagainya, cara pengajarannya. Sehingga orang-orang terdahulu menyuruh anak-anak yang baru mengaji suruh belajar dulu Makada. Itu mungkin seperti itu penjelasan saya, Bu Prof. Ya, Bisa paham. dilengkapi dan Itu sebagainya. kalau ya, cuman Lembu ade. kajiannya bagus ya. Cuman ini judulnya sedikit perlu disokingkan. Ayo kita cermati Siap. bersama ya. Saya itu sebetulnya udah mata sudah pedas karena sejak pagi tadi di depan laptop. Makanya ya, ya apa-apa. Model gerakan itu. Ayo ini kalau kita anu semuanya ya. Nah, ini bisa diefektifkan seperti tadi ya, misalnya ini model pergerakan literasi Makada dalam pembelajaran Al-Quran sesuai wajib kearifan lokal.
Tekan Berarti literasi. literasi Al-Qur'annya pakai ini ya, Dek, ya, Makada ini tadi ya, Dek. Hmm. Maksudnya gitu Eh, ya? iya, ini Penerapan kan ini. model pengajarannya. Makada ini Iya. model pengajarannya. Kan untuk Penerapan. literasi Al-Qur'an kan, Dek? Iya, untuk Itu. Jadi Berarti literasi optimalisasi Al-Qur'annya itu. dikedepankan gitu, Dek. oh, Apa tuh ya? Optimalisasi apa? Kalau saya lebih Atau di penerapan. inovasi juga bisa, Dek, atau inovasi atau inovasi, integrasi gitu. inovasi, Inovasi Atau pembelajaran ini ya, Al-Quran. Mbojo. Inai. Inovasi pembelajaran pembelajaran Al-Quran. Integrasi. Makada titik 2 inovasi pembelajaran. Bisa juga begini deh, integrasi Makada ini, integrasi Makada dalam literasi Al-Quran. Dalamnya ini harus literasinya mau diapain ini harus ada kalimat berikutnya, Dek, jangan apa. Karena Makada ini yang kearifan lokal itu yang mau Dalam diintegrasikan kan. integrasi Makada. Integrasi Makada, integrasi. Makadanya itu diperjelas itu apa itu makada. Dalam pembelajaran Nah, Makadanya itu perjelas lagi. Iya, berarti kearifan lokal. Dalam pembelajaran Oh, gini. Al-Quran berbasis kearifan lokal. Waduh. Makada ini sama nggak tadi sama yang itu, Dek? Sesenggak itu. Beda ya? ya ya beda ini metode pembelajaran atau Jadi kalau tingkat kita level Kak, awal. kalau metode. ikro itu ada ini. Makada itu metode pembelajaran. Iya, kayak ada tadi saya sudah jelaskan Ibu Prof. Ada jenjang pembelajaran di guru-guru itu atau TPI dan itu ada jenjang levelnya. Level 1 itu Makada, level 2-nya Iqra, level 3-nya Al-Quran. Oh, jadi pra ikro ya ini ya. Iya, pra Iqra-nya. Oh, Ya. level pembelajaran ini berarti. Level pembelajaran. Alif fathah sukunnya gitu. Nah. Ini kayak ini Ibu Prof. Ini saya sudah nih. Contohnya sederhana nih. Ini contohnya. Masih baru. Apa sih Ini bacanya? kan bahasa Bima. Alif fathah. Alif fathah. Kalau dibaca oleh Pak Anggi kan beda lagi. Mas Rizdan, coba baca Mas Rizdan. Misalnya Coba ada baca. contoh. Kalau alif barisnya di atas, maka dibaca SMA Sibari Naka A misalnya. Kalau ba barisnya di atas, SMA Sibari Naka Ba. Misalnya kalau ba huruf ba ini, huruf hijrah ba ini di barisnya di bawah, awamai Sibari Naka Bi misalnya gitu. Ya, metode-metode seperti itulah yang memudahkan anak-anak peserta didik itu untuk belajar mengaji gitu. Ya, kan itu bagus tuh dari apa Agus, dari Rian. Jadi dengan bahasa mother tongue ya, bahasa ibu ya, bahasa ibu. Iya, bahasa ibu. Bisa direperkan itu, Prof. Nah, itu artinya tiap daerah ada bahasa itu, ibunya Prof. Bima. Karena ini tadi kan pra ini ya, pra ikro. Jadi paling awal. Jadi Iya, paling awal. Bahasa mereka masih sangat terbatas ya, bahasa ibu yang lebih mereka kenali, pahami gitu, sehingga dengan menggunakan pengantar bahasa ibu tadi. Nah, maka ini pada level pendidikannya yang pra tadi. Oke, nah sekarang setelah kita tahu begitu, baru kita bisa ini ya, bisa menyorot ini apa maksudnya. Ayo Mbak Rita dan teman-teman ini, model gerakan literasi. Nah,
Hal ini tentunya tidak perlu pakai kata-kata. Ada dari Rian itu tadi Bu Prof di chatnya. Bagus tadi judulnya Bu Prof. Kalau diterima. Banyak nih yang ngasih judul Bu Prof. Inovasi pembelajaran Al-Quran melalui model gerakan literasi Makada. Iya, ada Ini Makada Bu sebagai Lila. inovasi gerakan literasi kajian Pembelajaran Al-Quran. Al-Quran, apa ya, model gerakan literasi Makada berbasis kearifan lokal. Nah, bagaimana itu? Nah, Bagaimana iya, tadi? bagus itu Bu Prof, simple. Model Model gerakan literasi Makada berbasis kearifan lokal Bima. gerakan literasi Sama aja kayak di atas tuh. berbasis Wakanda. ini Ya, ya. Gerakan literasi Makada berbasis kearifan lokal Bima. Literasi Makada dalam literasi Al-Quran atau dalam pembelajaran Al-Quran? Dalam pembelajaran Al-Quran, model gerakan literasi Makada tertulis lagi. model gerakan literasi Makada dalam pembelajaran Al-Quran. Iya, berbasis. Alif, fatha, ain, ba, sukun, ya. Dalam pembelajaran. Barit. Iya, kalau bahasa Aceh ada juga itu alif hati bare a. Oh, bare. Bahasa Acehnya bare. Ya, alif hati bare a. Hati bare berarti barisnya di atas. Kalau kita di sini pakai metode Nuroniyah. Itu Nuroniyah itu dari Yaman. Jadi hampir sama kayak kita tadi. Iya. Untuk Iya pembelajaran kan, praksis. walaupun sama maknanya Pak Anggi, kan ini kan kearifan lokal itu Iya, kan kita betul-betul. lestarikan. Ya, Iya, makanya lokalnya. malam ini. Oke, aku di belakangmu lagi, Bang Mas, Rizdan. Aku di belakangmu. Makada ini kalau bisa diberi apa ya, seperti ini tanda petiknya. Kan orang nggak tahu Jadi Makada itu Mas apa. Rizdan ini Istilah khusus ya, istilah tidak semua Ini. orang tahu gitu ya. Sama dengan istilah asing lah gampangnya. Ya. Jadi Mas Rizal ingin mengglobalkan yang lokal katanya. Iya, globalisasi. Sudah betul ini yang bawah ini. Oke. Ya. Mengglobalkan yang lokal. Stop Iya, share. Ada yang lain? Ya. Nggak ada. Terus ada. Kita tinggal 10 menit lagi nih. Oh iya ya. Mas Anggi nih, Gimana? Mas Anggi. Udah pas ini Mas Anggi, lepas Rizdan. Oh ya, terima kasih banyak Ibu Prof. Sudah ya. berikan masukan. Semoga cepat terselesaikan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cak Iba, mana suaranya Cak Iba? Santai, Bang. Mas Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Mohon izin Prof untuk share screen. Ya, betul. Nah, ini dia salah satu. Terlalu kecil. Oh, ditolak ini Prof, jelek ini Prof. Hah? Jelek ini nggak bagus Prof. Emang Cak Ibat ini. Kenapa Cak? Ya Cak Ibat jelas kalau saya sudah ripe dari pagi di depan kampus, di depan laptop. Apa model komunikasi ini Prof? Mau dimodelkan kayak apa ini Prof? Jelek ini Prof. Jangan gitu dulu. Ya Prof, ini judul bagus, tapi dibuat lebih bagus lagi gitu ya. Artikel ya. Dan kemarin juga sempat diskusi oleh promotor untuk judulnya ya, gitu ya. Judulnya ada di bawah sih judul aslinya. Model komunikasi pembelajaran PKN berbasis keadaban. Madrasah tidak iya. Kalau judul aslinya di bawah komunikasi pembelajaran PKN, disertasinya ya berbasis keadaban untuk penumpukan karakter kecintaan tanah air. Ya. Ini MI di Tangerang. Kalau tadi cukup PKN kalau tidak diterjemahkan ya. Oke. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau kalau nggak usah apa ya, nggak usah dikasih PKN, salah satu PKN saja atau pendidikan kewarganegaraan.
lebih enak sih PK-nya dibuang kayaknya. Ya, PA-nya dibuang. Itu sudah umum ya, sudah diketahui. Model komunikasi pembelajaran. Model komunikasi pembelajaran pendidikan dan lain-lain berbasis keadaban siswa madrasah. Model komunikasinya modelnya kayak mana? Komunikasi pembelajaran, jadi kenapa Karita? Model komunikasi pembelajarannya ya. Iya. Pembelajaran pendidikan berbasis keadaban siswa madrasah ibtidaiyah. Nggak usah. Ya, boleh. Cuman kalau keadaban harus siswa madrasah ibtidaiyah ya. MI ini ya. Bisa, mahasiswa juga sebenarnya bisa kok. Mahasiswa ya bagus, misalnya keadaban mahasiswa PGMI ya. Iya, jadi lebih kepada mahasiswa PGMI. Ya, bahasanya kan lebih ini ya toh. Jadi lebih kepada pembelajarannya, komunikasi Kalau pembelajaran. yang ditekannya pada komunikasi pembelajarannya bagaimana kamu? Wong ini dosen semua ya toh. Kalau bisa yang dikaji bukan bagaimana pembelajaran di MI-nya, tetapi menyorotinya tentang yang di atasnya, ya gurunya, ya kurikulumnya, ya metode pembelajarannya, pengembangan materi ajarnya dan sebagainya lah misalnya, ya toh. Nah itu kalau misalnya kalau di mahasiswa di sana juga ada mahasiswa PGMI toh. Ada Prof. Nah sudah gitu aja, mah lebih jelas lah, datanya langsung diambil dari data mahasiswa. Buat penelitian evaluasi aja, Mas. Iya. Siap, Mbak. Jadi malah tidak harus ke MI, mahasiswa PGMI, ya toh. Langsung diambil dari data mahasiswanya di sana, malah lebih efektif ya. Wong mahasiswa program doktor kan memang yang dihadapi mahasiswa. Betul. Ya. Kalau yang mahasiswa S1 lah itu memang akan menghadapi siswa. Berarti siswanya diganti ya, Prof? Ya, misalnya ini mahasiswa gimana? Berhadapan atau atau peserta didik atau mahasiswa. Kalau diambil dari kampus ya mahasiswa, karena komunikasinya mahasiswa kan bisa lebih ini ya, artinya lebih tatarannya lebih tinggi gitu ya, gitu. Ini ada tuh datanya untuk mahasiswa? Ada Prof. Ya itu malah lebih, tidak semuanya mahasiswa MI lah, artinya bisa mahasiswa tidak hanya siswa MI tapi bisa juga mahasiswa, bahkan mahasiswa S1 bisa, mahasiswa S2. Kalau di sana ada S2-nya sudah ada belum ya? Belum ada Prof. Insya Allah launchingnya tahun depan. Oh ya sudah ya, mahasiswa S1 nggak apa-apa, mahasiswa PGMI. Nah, nanti datanya di sana, di dalam sana. Oke. Ya. Ini model komunikasi pembelajaran. Misalnya ini yang ditekankan modelnya ya, modelnya seperti apa? Atau ada ya sebenarnya model komunikasi pembelajarannya apa seperti apa gitu, kemudian juga yang menjadi latar belakang juga memang selama ini ya secara tidak langsung untuk komunikasi pembelajaran seorang guru itu ya apalagi yang zaman-zaman kesini ya kurang beradab. Ya banyak bulinya gitu ya. Timbang. Jadi coba di sini ditekankan untuk model komunikasi pembelajaran yang
berbasis keadaban gitu. Artinya memang untuk dari pembukaan komunikasi pembelajaran pembukaan sampai dia akhir dari penutup pembelajaran pun harus berbasis keadaban. Udah nggak apa-apa. Iya. Kalau tekankan komunikasi penyampaian pembelajaran. Etika ya Mas ya? Kalau Betul. Iya. Model apa etika dong berarti? Kalau etika Adab itu kan etika, Bu. etika juga Iya. masuk sikap. Kalau komunikasi Oh. hanya penyampaian. Kalau komunikasi penyampaiannya. Tapi kalau etika lebih luas. Etika tidak hanya yang berupa yang disampaikan, tetapi juga sikap. Ya. Kalau yang di fenomena yang akan dikaji utamanya apa, Mas? Yang disertasinya, Prof? Tentang apa? Komunikasi pembelajaran PKN ya. Nah, ini juga Berbasis keadaban, karakter kecintaan tanah air. Jadi artinya memang kemarin juga sempat ini sebenarnya spektrumnya dari ataupun apa namanya yang menjadi titik ini ya, instrumen dari apa ini kecintaan tanah air gitu, tanpa tunggu. Ya, komunikasi pembelajaran yang tekankan itu Mbak variabelnya. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi komunikasi. Kemudian kalau itu nanti berarti yang misalnya kalau model itu jadi role model itu best practice Mas yang diambil. Jadi terapkan di mana itu yang bagus, yang terbagus ya seperti apa itu ya, itu yang menjadi role model. Nah, kalau itu memang sudah terciptakan di komunikasi pengajaran di sana, nah itu bisa dipakai sebagai role modelnya kalau itu model ya. Kalau jadi ada best practice atau lesson learn apa yang disampaikan. Jadi nanti berarti ada contoh-contoh konkretnya. Ada enggak? Jadi kebetulan ada 3 sekolah, Prof. Ini apa namanya yang menjadi sorotan. Yang pertama sekolahan yang dibangun oleh negeri gitu ya, MI negeri, Ibtidaiyah, kemudian MI yang dibangun oleh dari NU, kemudian MI yang dibangun oleh Muhammadiyah gitu kan. Di sini ada ya, Prof ya. Sekolahan itu yang terjadi komunikasi itu gurunya atau siswanya? Gurunya, Prof. Gurunya. Lah berarti kalau itu ya berarti pendidik ya tambah. Nah, berarti nggak usah datang ambil lain ya, berarti bukan siswa ya, berarti siswa gurunya langsung Bu Prof. Guru madrasah. Iya, pembinaan terhadap guru itu Bu Prof. Iya. Nah, itu berarti gurunya atau Mas yang memberikan toladan dalam komunikasinya, ya toh? Iya. Kebiasaan yang bisa ditiru oleh peserta didiknya. Nah, itu siapa yang dicontoh, yang memberikannya? Kan guru kalau saya mendengar apa yang disampaikan Mas tadi. Iya, betul, Prof. Ya, berarti guru bukan siswa. Tanah air, guru madrasah ibtidaiyah itu wilayahnya ini kan ada kandidat dokter ya bagus itu. Ya, menjadi role modelnya bagaimana komunikasi pembelajaran PKN itu seperti apa yang disampaikan oleh guru tadi ya untuk dicontoh menjadi artinya potret keberadaannya memang seperti itu ada gitu ya. Iya, Prof. Ada 3 madrasah tadi malah ya. Iya, itu dia tadi kan masing-masing punya ciri khas nih ya. Ini keunikannya di situ sebenarnya yang dibangun oleh Sekolah Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah.
memang qualified SDM-nya itu ya, sehingga Betul sekali. itu berarti ada lesson learn di situ yang bisa diangkat sebagai sebuah model. Bagus itu. Jadi bukan siswa, berarti guru. Oke. Guru madrasah. Yang itu kan memberikan toladan, memberikan yang komunikasi yang menyampaikan pembelajaran itu kan gurunya. Nah, yang sebagai objek yang menerima pembelajarannya itu adalah siswanya, ya kan? Nah, Iya. pembelajaran itu kan guru, siswa, kemudian sarana prasarana termasuk materi pembelajarannya tadi. Betul? Ya. Ya, berarti bukan mahasiswa, bukan siswa, tapi guru madrasah. Tidak apa-apa. Berarti di atas ganti Prof, guru ya? Kalau data yang ditemukan, kalau mahasiswa tidak ditemukan data seperti itu kan kita nggak bisa mengada-ada. Tadi kan dasarnya kan fenomena, ya toh? Nah, fenomena yang disampaikan Mas Anggi tadi berarti kan realitanya adalah dari guru-guru madrasah, 3 madrasah yang dikatakan sangat bagus tadi, ya toh? Nah, silakan. Oke. Nah, baru dikoreksi dah ke batuk-batuk Mas Anggi nih. Kopi dari Aceh ini. Nah, Baik Prof. Silakan guru atau pendidik silakan. Ya. Iya. Karena guru ya pendidik, tapi pendidik tidak semuanya guru. Tapi kalau yang tadi kaitan dengan sekolah di madrasah adalah guru, ya toh? Ya. Oke. Ya, Terima gitu. kasih banyak nih Prof. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau misalnya di SMA, mahasiswa yang diajar Mas Anggi, oh seperti itu, ya silakan, itu ada data lagi yang lain, ya toh. Tapi kalau tadi tidak ditemukan data di mahasiswanya, tadi kan yang saya dengar kalau tidak salah dari guru-guru 3 sekolahan tadi, nah ya itu sudah. Jadi nggak usah mencari-cari yang lain yang sudah ada. Kalau ada yang lain ya masukkan nggak apa-apa, tapi yang sudah ada yang jelas itu, ya. Iya, jadi model komunikasi dari pembelajaran pertama sampai terakhir itu harus berbasis keadaban. Baik, terima kasih Prof. Guru. Ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Lanjut Kak Sofi. Sudah dulu. Sayang Bu Prof udah capek, malam besok masih ada waktu lagi. Ya. Tinggal 1 ya? Iya, malam besok aja Bu Prof. Bu Prof lelah kali nampak pucat udah wajahnya Bu Prof. Wajah Bu Prof udah capek kali tuh, Kak. Iya. Capek. Kak Rita yang capek. Kak Rita yang capek. Wajah Bu Prof udah capek kali tuh. Kasihan juga Cak Iban juga Prof. Baru selesai dia. Ike. Baik, Mbak Ike, adik Ike itu lagi gendong, kasihan adiknya itu, anaknya itu. Oh iya. Ayo Mas Rizam. Itu Kasihan juga Teh Rahma juga itu. Iya, tunggu Bu Prof lagi mau bicara. Ya, baik teman-teman mahasiswa yang sangat kami cintai, kami banggakan. Jadi alhamdulillah untuk ini hampir semuanya sudah fix ya untuk title-nya, dan insya Allah teman-teman terus bekerja untuk menyelesaikan dari sesuai dengan CP yang ditulis di RPS itu, menganalisis eksplorasi sumber yang relevan dengan kajian, ya, kemudian menemukan data primer sekunder. Jadi perhatikan data primer sekundernya, data primer, data utama yang diperoleh di lapangan tadi, ya, itu merupakan data primernya, data sekundernya yang dapat diperoleh dari berbagai data yang lainnya melalui misalnya dari berbagai referensi, penelitian terdahulu, pendapat pakar, itu bisa menjadi. Kalau library research lah itu dari apa yang dikaji itu. Tapi kalau field research, jadi tadi seperti yang ada terjadi di lapangan tadi menjadi primary datanya. Kemudian secondary datanya yang dari sumber-sumber data yang eksplorasi referensi itu menjadi sumber-sumber data yang sangat diperlukan lagi, bukan hanya untuk menyelesaikan artikel jurnalnya, tetapi juga untuk kepentingan nanti
kekayaan yang akan digunakan untuk ujian kompre juga dan juga untuk menyelesaikan disertasinya. Itu sudah sebagai sebagai tindakan awal sampai banyak yang sebagai referensi karena menjadi hal yang sangat penting di dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir studi. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau bisa sekaligus pakai manajemen referensi sehingga lebih efektif ya di dalam eksplorasi referensi itu. Mudah-mudahan dalam waktu tinggal berapa pertemuan lagi ini selesai, kemudian nanti kita soroti untuk artikelnya mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan, mulai dari introduction sampai conclusion-nya ya. Ya, siap Bu Prof. Nanti akan saya sampaikan juga slide-slide PPT yang berikutnya bagaimana untuk mengisi abstrak. Gampang itu, kalau abstrak itu paling 5 menit selesai ya gitu. Tapi yang terpenting itu dari substansi introduction-nya sampai conclusion-nya betul-betul kita bisa mengikuti pedoman penulisan yang artikel yang berkualitas, karena ini semuanya punya potensi ya untuk menulis artikel yang berkualitas, bahkan tidak hanya 1, 2, 3 sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini menjadi bagian yang ada buah karyanya yang dalam waktu singkat banyak hal yang dapat dihasilkan atau diproduksi. Tapi memang dasarnya memang referensi ini sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat untuk 3 hal tadi. Bukan hanya artikel saja, tetapi juga untuk kompre dan sekaligus untuk menyongsong penyelesaian disertasi. Ya, artinya sumbang sumber yang relevan untuk penyelesaian disertasinya sudah sangat diprioritaskan dalam semester ini. Sehingga untuk semester nanti mudah-mudahan sudah tinggal finishing-nya aja, gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan ini kita lihat hadir semua ya. Hadir semua Bu Prof. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu saya panggil presensi. Nggak usah lagi Bu Prof. Ya. Udah hadir semua Bu Prof. Ambil gambar ya Mbak Rita. Ya, silakan buka kamera semua ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar Bu Prof. Ya, sekali lagi. Sekali Ya, lagi. Prof, siap. Sampai ini kok kelihatan ngantuk ya, Mas Agus ya? Mas Agus Rian. Rahma belum. Rahma belum buka kamera. Aman, Prof. Yang hadir Rahma. Aman, Prof. Tadi masih Rahma belum satu kelas sama saya. Istri orang itu Caibat. Apa kamu urus Islam? Semuanya semangat. Semangat Bu Prof, semangat. Ya. Oke. Terima kasih Bu Prof. Masya Allah. Gaya Makasih banyak Bu Prof pencerahannya. Terima kasih banyak Bu Prof. Istirahat. Masya Allah. Ada suara-suara Bu Prof. Semoga bisa jadi dokter. Terima kasih banyak Bu Prof. Sehat terus Bu Prof. Masya Allah. Bu Prof. Bye-bye Bu Prof. Nikmat sekali Bu Prof. Masya Allah, nikmat Bu Prof. Nikmat apa lagi Bu Prof? Jangan lagi Bu Prof, biar istirahat lah, capek, suaranya udah parau itu. Capek Bu Prof. Bisa dipijat nanti Bu Prof. Itu Bu Prof. Yang masih terus Yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya Bu Prof. Makasih banyak Bu Prof. Ya Allah, sehat terus Bu Prof. Baik, sama-sama. Pak Ali tolong jangan dibuka Pak Ali. Kopiannya Pak Ali. Tolong dipakai Pak Ali.